warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penerapan elektromagnet sesuai dengan janji Ibu di video sebelumnya. Nah, ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan elektromagnet? Ya, betul. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa ada 3 cara membuat magnet, salah satunya dengan mengaliri arus listrik. Nah, jika dalam kumparan berarus listrik ini diberi inti besi lunak, nah ternyata pengaruh kemagnetannya itu menjadi lebih besar. Nah, susunan antara kumparan, inti besi lunak, inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Sampai di sini paham ya elektromagnet? Nih, di sini ada gambarnya, ada kumparan, ada sumber, ada besi lunak. Itulah elektromagnet. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 cara untuk memperbesar medan magnet pada elektromagnet. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau memperbesar medan magnet? Nih, yang pertama adalah dengan menambah atau memperbesar kuat arus. Di dalam kumparan atau di dalam elektromagnet ini, ketika kita berikan arus yang besar, maka secara otomatis medan magnetnya pun akan lebih besar. Yang kedua, yaitu dengan menambah atau jumlah lilitan pada kumparan. Jumlah lilitan pada kumparan ini sangat menentukan besar kecilnya medan magnet. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tentu akan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Nah, yang ketiga yaitu adanya bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Ketika kita memasukkan besi atau baja di dalam kumparan, ini akan memperkuat medan magnetnya. Itu tadi 3 hal yang dapat memperbesar medan magnet pada elektromagnet. Nah, sebenarnya apa sih keuntungannya? Sebenarnya ada banyak alat yang menggunakan prinsip elektromagnet. Nah, ada yang digunakan untuk mengangkat benda-benda dari besi yang berat. Kalian pernah melihat gambar ini? Apa fungsinya? Ya, gambar tersebut adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut benda-benda besar yang terbuat dari besi. Kalau biasanya untuk mengangkut mobil bekas, ya. Nih, ini ada animasinya. Jadi ketika saklar di-on-kan, maka alatnya itu dapat bersifat elektromagnet, sehingga dia dapat mengangkut besi, dalam hal ini mobil, nah, tertarik, kemudian dipindahkan ke tempat yang dituju. Nah, ketika kita meng-off-kan atau mematikan rangkaiannya atau saklarnya, maka si besi tersebut akan terlepas karena sudah tidak elektromagnet lagi. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Alat-alat lain yang menggunakan prinsip elektromagnet adalah bel listrik. Di sini ada gambar rangkaian elektromagnet yang digunakan pada bel listrik. Nah, ada apa saja? Kita lihat. Yang pasti ada baterai sebagai sumber tegangan, kemudian ada saklar tekan, kemudian ada jangkar besi lunak. Selanjutnya ada elektromagnetnya, ya, jadi ada kumparan yang dililitkan ke dalam magnet. Kemudian ada interruptor dan yang terakhir ada pemukul yang digunakan untuk memukul gong atau untuk menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ketika saklar ditekan atau saklar ditutup, otomatis rangkaian ini dia akan tertutup. Artinya arus akan mengalir pada rangkaian. Ketika arus mengalir pada rangkaian, secara otomatis elektromagnet akan berfungsi sebagai magnet yang menarik jangkar besi lunak. Ketika jangkar besi lunak tertarik, otomatis pemukul akan memukul gong sehingga berbunyi.
Nah, tetapi ketika pemukul itu tertarik dan memukul gong, ini rangkaian akan terlepas atau terbuka di interruptor, sehingga arus listrik tidak lagi mengalir. Efeknya elektromagnetnya hilang. Kalau elektromagnetnya hilang, maka si jangkar besi lunak itu tidak bisa lagi ditarik oleh elektromagnet, sehingga dia akan kembali ke interruptor, dan rangkaian akan kembali tertutup. Setelah rangkaian tertutup, apa yang terjadi? Otomatis kalau rangkaian tertutup, arus akan mengalir lagi. Begitu seterusnya sampai pemukul itu akan berulang kali memukul gong. Kalau kita buka saklarnya, berarti rangkaiannya akan terbuka. Maka pemukul tidak bisa lagi memukul gong. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Contoh yang lainnya adalah relay. Di sini ini ada rangkaian yang terdapat pada relay. Kita lihat ada saklar, kemudian ada elektromagnet, ada kontak, dan ada motor. Oh ya adik-adik, dan juga ada pegas. Ada yang tahu relay itu apa? Ya, relay ini adalah alat yang dengan energi kecil, ya, dia dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, si relay ini dia bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik yang besar. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Ini sama kurang lebih ya. Ketika saklar ditutup, maka elektromagnet ini akan berfungsi karena ada arus, sehingga K itu menjadi kontak atau terhubung yang menyebabkan arus ini mengalir di rangkaian sekunder, rangkaian yang besar arusnya, yang dapat menggerakkan motor atau motor dapat berputar. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya telepon kabel. Telepon kabel ini telepon jadul ya, zaman dulu yang masih dihubungkan dengan kabel. Kalau sekarang lebih banyak telepon seluler yang bersifat nirkabel. Prinsip kerja telepon kabel kurang lebih sama ya kalau kalian cermati ya. Jadi dengan adanya rangkaian listrik yang tertutup, arus mengalir, elektromagnet bekerja, maka dia akan menghasilkan getaran yang bisa terdengar di telinga kita. Seperti itu kurang lebih. Oke, adik-adik, itu tadi alat-alat yang menggunakan prinsip elektromagnet. Nah, kalau kalian lihat, prinsip kerja bel listrik itu sangat gampang ya. Sangat sederhana terlihatnya. Nah, kalau kalian pengen tahu pasti dan ingin mencoba, coba kalian tanya orang tua kalian di rumah, apakah ada bel listrik yang sudah rusak? Jika ada, kalian boleh dibuka, rangkaiannya coba dicek sama tidak dengan gambar yang tadi sudah kita pelajari. Siapa tahu kalian bisa memperbaikinya sehingga bel listriknya bisa kembali dipergunakan. Good. Jadi, ilmunya bermanfaat. Oke adik-adik, itu saja bahasan tentang penerapan elektromagnet. Kita akan masuk ke video selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana mengerjakan soal-soal yang menggunakan prinsip atau gaya Lorentz. Jadi kita akan belajar mengerjakan soal dengan rumus gaya Lorentz. Oke, pastikan kamu sudah like video ini dan juga mensubscribe channel YouTube-nya. Dan silahkan share video ini di media sosialnya supaya semakin berkembang channelnya. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.